Hello, welcome back to Anthem, Andari and the Theater of the Mind. Kali ini gue pengen ngebahas lagi tentang self-love part 3. Kayak yang udah pernah gue share juga sebelumnya ya, kalau menurut gue self-love is a journey yang diharapkan semakin hari semakin seru dong journey-nya. Sekilas nih tentang sejarah self-love yang gue tahu ya. Jadi konsep self-love itu udah ada dari zamannya Aristotle, filsuf Yunani yang hidup dari tahun 384 sampai 322 before Christ. Aristoteles nih berpendapat bahwa orang yang mencintai dirinya sendiri untuk mencapai keuntungan pribadi yang tidak beralasan adalah orang yang buruk. Tapi mereka yang mencintai dirinya sendiri untuk mencapai prinsip yang baik adalah orang yang paling baik. Tuh. Lanjut, gue juga pernah share tentang definisi self-love dari German American psychologist and social philosopher yaitu Erich Fromm di tahun 1956 yang mengemukakan bahwa mencintai diri sendiri itu berbeda dengan sombong, angkuh atau egosentris, yang artinya justru peduli dan bertanggung jawab pada diri sendiri. Tuh. Setelah itu Erich Fromm juga sempat mengevaluasi ulang nih arti self-love dalam konteks yang lebih positif. Dengan berpendapat bahwa untuk bisa benar-benar mencintai orang lain, seseorang pertama-tama harus mencintai dirinya sendiri dulu dengan cara menghargai dan mengenal diri sendiri. Misalnya dengan bersikap realistis dan jujur tentang kekuatan dan kelemahan diri. Nah, kenapa self-love tuh menurut gue sepenting itu ya untuk terus dijalanin dan bahkan dengan kadar yang lebih tinggi nih kalau bisa tiap harinya. Karena kalau dari yang gue alamin ya, perjalanan mengenal diri sejati yang benar-benar bisa membuat gue tuh bertumbuh dengan baik dimulai dari self-love ini. Dengan memprioritaskan kebutuhan inti diri sendiri, ya tentunya pangan, sandang, papan ya. Ditambah kesehatan lahir batin, terus ketenangan hati dan pikiran. Baru deh kita tuh bisa sebagai individu bisa berfungsi dengan baik untuk menjalin hubungan dengan orang lain. Baik itu dalam konteks pekerjaan ataupun percintaan. Nah, penuhin dulu tuh kebutuhan cinta untuk diri sendiri. Baru deh berangkat dari wholeness itu, kita bisa share apapun ke orang lain dengan penuh cinta. Ditambah lagi yang gue baca juga dari studinya The American Association of Suicidology, katanya kurangnya cinta diri itu bisa meningkatkan resiko bunuh diri. Dan mereka tuh melakukan penelitian gitu di tahun 2008 lah ya tentang dampak rendahnya harga diri dan kurangnya cinta diri serta hubungannya dengan kecenderungan dan upaya bunuh diri. Wow. Kalau sebelumnya di episode Self Love Part 2 gue sempet ngobrol sama beberapa temen ya by phone untuk nanya kisah self love mereka dan udah berapa persen sih mereka menerapkan self love di kesehariannya. Kali ini gue pengen ngobrol sama seorang temen yang dulunya produser siaran gue juga nih di salah satu radio swasta. Yang jujur gue udah lama banget gak ketemu dia ya. Terakhir tahun 2019 kalau gak salah. Dan sekalinya gue ngontak dia nih kurang lebih minggu lalu lah sebelum taping ini, dia share sebuah cerita self-love journey-nya yang melibatkan BTS, South Korean boy band yang terbentuk di tahun 2010, terdiri dari 7 personil tuh ya, ada Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V dan juga Jungkook. Bener gak tuh gue ngomongnya? Sepengenalan gue tentang dia nih, ini di luar dugaan sih kisahnya ini. Makanya langsung aja kita ngobrol bareng ya. Please welcome Ashalia Eliza aka Sasa. Bukan Sasa bumbu masak itu ya, bukan ya. Ya ampun, itu klasik banget jokesnya. Maklum sesuai usia. Oh ya, siap. Sasa, apa kabar, Sa? Baik-baik, puji Tuhan. Puji Tuhan. Sudah berada di sini berarti baik-baik. Wow, terus gimana nih kesibukan lo sekarang? Setelah waktu itu kita berpisah ya di tahun 2019 karena gue dicabut dari radio itu. Itu 2019 ya itu 2019 ya? akhir sih, pokoknya sebelum pandemi lah. Iya benar. Nah lo kan masih stay itu di situ kan? Masih, iya. Sekarang gimana nih? Sekarang udah menjalani kehidupan sebagai karyawan biasa ya. Karyawan normal yang kayak bener-bener berangkat pagi pulang sore, berangkat pagi pulang sore. Kalau waktu di zaman di radio kan jamnya rada unik tuh. Rada berangkat siang, baliknya malam karena ya program malam juga kan. Yes. Jadi kayak sekarang sudah kayak anak kantoran nih ya. Anak kantoran banget sih, bener. Itu dia. Itu. Nah, coba Cak, lo cerita nih ya ke gue dan juga yang nyaksiin. Pertama kali lo tahu konsep self love itu kapan?
Waduh, konsep self love itu pertama kali kayak mungkin kalau denger tuh udah sering ya, self love ini, self love itu, cuma nggak pernah yang sampai benar-benar menerapkan ataupun gimana gitu. Yang benar-benar rada ngena tuh di tahun 2020. Zaman-zaman pandemi. Oke. Nah, gimana tuh ceritanya? Itu berawal mula dari ketujuh orang itu. Dari BTS langsung dari BTS nih. Langsung. Yang benar-benar bikin gue rada cukup melek tentang self love sih. Gitu. Emang awalnya tuh lo udah ngikutin BTS dari sebelum lo kenal self love itu, atau justru gara-gara dia nih, gara-gara lo pertama kali ngulik baru lo akhirnya paham gitu yang diomongin, atau yang diomongin maksudnya kayak yang mereka angkat tuh topik-topik self love gitu. Nah ya benar-benar banget dari BTS sih itu pertama kali self love itu, karena waktu itu zaman-zaman pandemi ya, dimana kita semua di dalam kamar masing-masing mengisolasi diri, terus yang benar-benar nggak ketemu orang, nggak punya hiburan, dan disitulah yang di masa-masa gue mengulik ada apa sih di internet tuh gitu, ada keseruan apa sih, terus kayak ya BTS di tahun itu lagi naik-naiknya dong. Dan sebenarnya terpapar BTS itu udah dari lama, karena kan ya sebagai yang kerja di radio ya, pasti mendengar BTS tuh harusnya udah nggak asing gitu kan. Dari tahun 2018, 17 mungkin kan udah kayak BTS ini, BTS itu gitu. Cuma benar-benar di tahun itu yang kayak oke, boy group udah gitu kan, nggak yang ngulik sampai sedalam itu. Sampai di 2020 yang tidak berkegiatan itu akhirnya gue nyari kegiatan dengan ya YouTubean, nonton kayak BTS. Oh ternyata mereka punya ini ya, punya reality show juga gini, ya reality show gitu kan, acaranya ada yang mereka ke luar negeri lah, ada yang ngapain ya. Ada juga yang kayak main-main games gitu, namanya Run BTS. Nah di situ ya nontonin deh tuh semuanya, gue tontonin pokoknya tuh sampai kayak bener-bener buat ngisi waktu. Ya dari situlah terjalin bonding. Bonding yang erat ya akhirnya. Gitu. Wah. Iya, nah ya sebenarnya dari awalnya sebenarnya itu dulu sih, baru gue kayak apa sih lagunya gitu. Oh jadi gara-gara reality show-nya dulu. Gara-gara reality show dulu. Itu boleh sistem marketing yang baik juga tuh. Iya sih. Marketing dan juga engagement yang luar biasa sama para fans. Bener ya. Jadi dengan nonton reality show itu lo jadi kayak merasa kayak kita tuh sebenarnya sama-sama manusia loh. Kayak bener-bener kalau misalnya dia misalnya lagi reality show-nya yang acara dia di luar negeri, kayak yang bener-bener kayak nampilin mereka yang sederhana itu gitu, kayak orang biasa sih sebenarnya, ini mah bisa berteman sebenarnya kalau kita rumahnya deket gitu. Ini kayak tetangga gue baru bangun tidur keluar rumah, mau ke warung nih. Itu dia sama makanya aja, dan gitu dari situ muncul tuh kayak ya itu dia kayak yuk ternyata kita sama sih gitu. Baru deh tuh gue kayak apa sih lagu-lagunya, karena jujur sempet dengerin BTS ya itulah di 2017 2018 gue dengerin lagunya, menurut gue itu kayak terlalu kenceng, kayak terlalu EDM dan lain-lain gitu. Itu mungkin di situ gue masih belum masuk kan, kayak aduh kayaknya enggak deh lagunya, jadi ya udah cuman sekedar info aja gitu. Jadi sekedar tahu ada lo BTS. Nah the bestnya waktu itu di 2020 itu entah kenapa bisa ketemu sama satu lagu ini yang kayak ini BTS gitu. Di situ kayak jadi lo ada selain reality show ada satu lagu mereka nih yang lo tuh ngerasa connect banget ya. Connect banget itu. Nah gitu. Kalau dari yang gue alamin nih Syah, ya di tahun kenapa jadi Sasha? Imut banget. Kalau dari yang gue alamin di tahun 2015 gitu ya, gue semacam hitting the rock bottom lah, dengan pengalaman turbulensi emosi yang sampai semacam meledak gitu di tahun itu. Yang bikin gue tuh mau gak mau harus menyendiri dulu keluar kota gitu kan untuk self healing. Baru deh setelah itu gue kayak tersadarkan gitu kan untuk memprioritaskan ketenangan diri. Juga terus untuk kayak perbaikin kerusakan-kerusakan dalam diri gue lah gitu. Yang akhirnya mau gak mau itu harus memangkas waktu gue untuk bersosialisasi. Dan lebih fokus untuk pemenuhan kebutuhan healing dulu deh gitu. Nah kalau dari yang lo alamin, proses masuk
ke self love journey-nya tuh gimana tuh? Ada gak sih kejadian-kejadian yang mungkin kayak gue alamin gitu, kayak hitting the rock bottom sampai akhirnya oke deh gue nggak bisa nih, ini udah paling bawah banget nih rasanya. Kalau gue makin ke jurang lagi, udah nggak ada lagi bahkan yang di bawah. The only way out is up gitu. Oke. Hitting the rock bottom. Ya mungkin di tahun 2015 mungkin lo susah kali ya untuk kayak ibaratnya melepaskan diri dari kehidupan sosial, karena kan ya kalau di 2020 mungkin lebih gampang karena lu ada momen-momen mau nggak mau lo harus gitu kan, misahin diri dari orang-orang. Nah mungkin 2015 ya mungkin rada susah tuh kan. Iya, harus mau nggak mau bener-bener take action yang bener-bener nggak nyaman gitu. Iya, nah ya gimana ya mau dibilang ya cukup bersyukur sih ada si 2020 itu momen-momen itu ya hitting the rock bottom ya 2020. Oh, jadi ada kejadian yang lo ngerasa itu hitting the rock bottom gitu ya? Ya, oke. Kejadiannya adalah putus cinta. Tapi mau disclaimer dulu ya, putus cinta nggak semua orang tuh bisa recovery dari putus cinta tuh dengan chill-chill aja sih. Kalau menurut gue kayak ada orang yang recovery dari putus cinta ya berantakan aja gitu kayak. Mungkin beberapa orang di luar sana yang kayak apa sih lebay banget, itu udah lebay banget, putus cinta aja sampai sebegitunya gitu, sampai lo seancur itu segala macem. Cuma ya dari situ juga gue belajar kayak nggak perlulah menjudge orang kayak gitu, karena ya orang kan ngadepinnya beda-beda ya, kondisi orang juga beda-beda. Jadi kayak dari situ gue juga belajar kayak oh ya ternyata putus cinta bisa bikin orang tuh nggak karuan ini gitu. Dan lo kan pada waktu itu bukan putus cinta pertama kalinya kan? Iya betul. Sebelumnya pernah kan? Tapi ini bisa dibilang paling parah gitu. Ini paling parah karena ini ibaratnya apa ya? Residu dari sebelumnya apa gimana? Sisa-sisa dari sebelumnya. Jadi terakumulasi di situ. Jadi yang ibaratnya yang pertama belum beres, tapi udah maju lagi gitu. Lo udah pacaran lagi sama yang lain gitu. Jadi kayak wah terkumpul deh tuh sampah-sampahnya itu kan di dalam hati dan di pikiran gitu kan. Jadi ya gongnya di 2020 itu. Dan ini gue rasa juga banyak sih yang relate ya, karena gue beberapa kali juga denger cerita kayak gini gitu kan, kayak belum selesai patah hatinya udah pacaran lagi atau bahkan belum putus udah selingkuh ya kan. Ada banget. Iya kan, terus sampai akhirnya jadi kayak sebenarnya tuh dia nggak membereskan satu persatu gitu loh, sampai akhirnya kayak bom waktu aja meledak gitu kan. Meledak ya. Nah kalau kata Erich Fromm tadi, yang German psychologist itu, yang dia bilang tentang self love, emang penting menurut dia untuk kita tuh mencintai diri sendiri dulu, baru mencintai orang lain. Betul. Gitu. Dan kata-kata itu gue denger pertama kali adalah dari leader BTS, which is Namjoon. Ya. Siapa leadernya? RM. Oh RM. Nama lainnya siapa tadi? Kim Namjoon. Nama aslinya. Iya. Oke, si RM ngomong gitu juga dia? Iya, dia sering melontarkan kata-kata ya semacam kayak gitu. Cuma mungkin dia ngutip dari siapa tadi? Erich Fromm. Iya. Bapak Fromm tadi itu udah pasti dia mengutip dari situ sih. Tapi sering dibikin sederhana sama dia sampai nyangkut di kepala gue tuh itu. Oke. Sebenarnya sih gue juga pertama tahu konsep itu sebelum gue baca tentang si Erich Fromm itu kan. Cuma makanya begitu gue tahu udah pernah ada pemikiran ini sebelumnya di tahun 1950. Wah, ini dia nih. Ya kan. Jadi maksudnya berarti bukan yang pertama kali. Jadi gue semakin kayak dikukuhkan gitu loh pemikiran gue. Dan mungkin di tahun 2015 itulah gue semakin kayak oh iya ya, lo jangan cepet-cepet bilang I love you, cinta-cintaan gitu kan, kalau lo sendiri aja belum pernah ngerasain, belum pernah ngejalanin self love gitu. Karena kalau lo udah bisa mencintai diri lo sendiri kan lo jadi tahu oh gini tuh rasanya dicintai gitu kan sama diri sendiri. Jadi apa yang lo kasih ke orang juga jangan sampai salah. Lo pikir cinta, nggak taunya itu cuma attachment doang. Attachment, iya benar. Kan kayak mungkin lo ngasih sesuatu ke dia tuh biar dia juga
jadi kayak conditional gitu loh. Iya, conditional doang. Jadi kayak pengen ada harapan timbal baliknya. Kan itu. yang paling baik sebenarnya ya unconditional gitu kan. Ya udah tulus. Jadi ngomongin tulus sama BTS nih. Oke, berarti lo pertama kali tahu konsep itu adalah dari si RM ya? Iya, konsep yang cintai dulu diri lo sendiri sebelum mencintai orang lain itu dari RM sih. Terus setelah itu apalagi nih dari BTS yang lo jadi semakin paham gitu tentang konsep self love dan sampai akhirnya ya lo memilih ngejalanin itu di keseharian lo gitu. Tadi juga sih yang kayak lo jelasin di awal tadi prolog kalau self love itu bukan suatu achievement ya, tapi itu proses yang gue lupa sebenarnya ini RM yang ngomong atau siapa gitu. Cuma gue pernah denger kayak atau MR Mister jadi kalau self love itu adalah proses yang cukup mess tuh berantakan. Jadi kayak saat lo udah mulai self love, di situ lo akan menemukan diri lo yang lain sebenarnya. Kayak bukan yang lain gimana ya, kayak oh ternyata tuh gue punya sisi ini, ternyata gue punya sisi ini yang sebenarnya kadang di kepala lo tuh kayak ih masa sih gue kayak gitu. Ya kayak satu hal deh dari kasus percintaan itu yang gue temukan di diri gue, ternyata gue posesif. Ternyata gue posesif parah banget. Dan di situ gue kayak ada momen-momen denial kayak ini tuh bukan gue gitu. Ini tuh bukan gue tuh nggak posesif gini, gue tuh santai kok, gue chill kok gitu. Tapi makin kesini kayak oh ya emang ternyata gue punya sisi itu gitu. Dan ya itu harus gue embrace gitu, harus gue rangkul aja gitu, harus gue ya ada diri gue gitu. Dan gimana biar si posesif itu nggak jadi negatif buat orang lain, dan gimana caranya gue ya dari posesif ya mungkin ada hal-hal positif yang bisa gue kembangkan dari situ ya. Gue nggak tahu sih, masih sebenarnya kalau posesif sih gue dengernya masih konotatif banget ya kan. Mungkin bisa aja dari posesif itu lo transform. Iya itu bisa kan kita jadi transformer. Bisa banget dong. Kita ada bakat juga jadi transformer, jadi diubah gitu loh. Posesif kan di situ ada mungkin lo sebenarnya care ya mungkin kan sama dia, lo penuh perhatian gitu dia. Ya lo mungkin yang jeleknya sih setahu gue dari posesif tuh rasa takutnya itu kan. Iya itu. Takut segitunya, takut kehilangan. Jadinya lo kekep banget. Hilang beneran ternyata akhirnya. Nah, itu yang bikin. Dan satu-satunya cara menurut gue untuk ngadepin rasa takut ya dihadepin beneran gitu. Oke, gue punya itu, gue punya rasa takut itu, terus gimana ngobatinnya. Makanya kan namanya healing kan, karena emang harus diobatin rasa takut. Ya iyalah kita dari kecil itu udah kayak ditakut-takutin mulu gak sih? Iya bener sih. Lo kalau entah gini lo masuk neraka lo. Itu dia. Lo kalau gini lo ntar ini lo ntar itu. Jadi kayak kita udah dipupuk rasa takut tuh dari kecil. Dari kecil. Makannya gak habis nasinya nangis lo gitu. Gitu kan kayak oke, gitu terus makan. Jadi padahal kenyang gitu kan. Jadi hidup penuh ketakutan. Nah makanya kayak ya moga-moga makin kesini orang makin aware gitu ya sama rasa takut yang dia punya. Mau diakuin dulu deh. Kadang kan kita bener tuh kata lo tadi deny kan. Enggak kok, gue orangnya santai aja kok sebenarnya. Apa tuh posesif? Tapi giliran dia ngelakuin hal yang di luar ekspektasi kita, kita kayak waduh nyakitin diri sendiri ya kan. Ya itu dah. Ya ada. Ya itu ada di momen-momen itu bener. Sampai lo nyakitin diri lo. Iya sampai ada ya percobaan itu gitu kan. Itu bener-bener ya setelah dipikir-pikir lagi kayak aduh gara-gara cinta ya begini dong. Cinta atau attachment nih. Wah itu bisa aja ketuker gitu. Itu sih kayak ya masalah beginian. Jadi ya itu makanya itulah gue hitting rock bottom banget. Karena gue sampai diri gue pun yang kayak logika gue tuh kayak menolak gitu. Kayak ini bukan lo deh, masih yang denial gitu. Padahal udah
sudah melakukan ya tindakan-tindakan yang tidak terpuji gitu kan. Yang bisa membahayakan diri lo. Membahayakan gitu. Dari awal lo kenal konsep self love itu ya, dari CRM, terus dari ya mungkin lagu-lagunya BTS gitu. Proses pertumbuhannya self love itu gimana, Sa? Dari pertama kali lo cuma sekedar tahu doang sampai mungkin penerapannya dalam keseharian lo. Penerapannya ya. Mungkin gak terlalu signifikan yang kayak gue langsung gimana gitu, tapi kayak hal-hal kecil yang kayak ini gak tahu sih, yang kayak bangun tidur biasanya bangun aja gitu langsung mandi, bangun tidur terus kayak lebih ke mengucap syukur sih. Kayak gratitude ya. Iya, bangun tidur yang pernah gue lewatin juga. Mau tidur sekarang gue punya kebiasaan kalau mau tidur tuh pas lagi rebahan selalu terima kasih Tuhan, selalu gitu. Sebelumnya lo gak pernah? Sebelumnya gak pernah cuy. Kayak si inget tuh gitu kan. Kayak yang diinget cuman yang kayak aduh tadi kerjaan ini gak beres lagi. Aduh tadi gue ngomong ini lagi gitu-gitu. Cuman kekhawatiran doang gitu. Cuma sekarang yang kayak selalu dibiasakan kayak gitu sih. Dan itu ya semenjak kenal konsep lo harus mencintai diri lo dulu gitu. Oke. Nah kalau tadi lo bilang kan pertama kali emang dasar si ketua geng ya, si RM nih yang pernah nyebut tentang sebelum mencintai orang lain lo mencintai diri lo sendiri dulu gitu. Peran yang lainnya nih. Waduh. Gimana? Kan ada 7 tuh. Ada 7 iya nih. dong. Kayak misalnya si ini karena apanya, si ini karena apanya gitu. 2 jam ya berarti ini. Coba. Oke, jadi untuk ketujuh itu pertama kali sebenarnya yang bikin gue ngelihat BTS itu adalah si J-Hope. Waktu itu ada J-Hope ya. J-Hope waktu itu di programnya si apa sih yang karaoke di mobil? Oh ini James Corden. Ya itu di situ waktu itu mereka jadi bintang tamu kan. Nyanyiannya di mobil terus kayak ini satu orang kok ceria banget ya, kayak ketawanya tuh lepas banget, terus kayak kok senyumnya menenangkan hati gitu-gitu. Terus udah dari situ ngulik gitu. Oh J-Hope, oke. Ya bisa dibilang dia bias pertama gue deh. Jadi kalau di K-pop ada namanya bias. Bias tuh ya member yang lo into banget, yang punya ini banget sama lo gitulah. Yang resonate banget sama lo ya. Gitu ya. Oke. Nah gue ganti-ganti tuh bias gue. Oke. Jadi pertama J-Hope dulu. Dari J-Hope mulai ngeliat ke siapa gue ya? Jimin. Si Jimin tuh dia lembut banget, terus kayak sangat-sangat kalau apa ya namanya kalau dia merhatiin banget member-membernya gitu, terus kayak ya omongannya tuh selalu yang kayak positif gitu. Nah, pindah tuh gue ke Jimin ya kan. Banyak nih ya. Banyak tuh sampai hampir semuanya gitu kan. Dari situ dari Jimin gue ke siapa lagi ya? V juga cakep tuh. V cakep. Nah di antara ketujuh ini gue paling apa ya ngerasa belum beresonansi kayaknya ya sama V. Oh gitu. Dia ya paling ujung lah gitu. Belum ada satu hal yang kayak gue banget gitu. Belum di V. Tapi gue respect banget sama dia karena dia super keren sih. Ya itu jelas itu karena kayak ya dia hard worker banget gitu. Terus boleh lah jadi panutan ya. Boleh banget. Terus setelah Jimin. Waduh, setelah Jimin. Jungkook. Itu cara ngomong gimana sih? Jungkook ya. Jungkook pernah juga gue biasin deh kayaknya ya, karena dia juga dia kan yang paling muda. Dia tuh paling muda, terus join BTS waktu dia masih umur berapa ya? Lupa lagi gue, maaf ya. 15 tahun, 16 tahun, pokoknya masih muda banget. Di situ dia ya itu sama juga hard worker, karena backgroundnya BTS pun mereka tuh bukan datang dari agensi yang gede. Jadi di Korea tuh ada Big 3, 3 agensi yang gede yang menaungi artis gede gitu. Nah mereka tuh nggak datang dari agensi itu gitu. Jadi strugglingnya tuh mantap nyata kali gitu kan. Ya Jungkook keren, dia selalu apa ya, perfeksionis kah dia? Ya mungkin ada perfeksionisnya gitu, jadi kayak selalu mau menampilkan yang terbaik sih sebenarnya. Dari Jungkook kita pindah ke udah berapa tadi? Tadi RM, V. RM belum. RM kan tadi yang pertama. Yang pertama J-Hope. Oh iya. J-Hope, Jimin.
Jungkook. Terus abis itu yang keempat Suga sih. Oh, Suga. Nah, ini pelabuhan terakhir saya sebenarnya di Suga. Oh, cinta sejati lo nih. Cinta sejati gue yang kenapa? Kayak, wah, Suga apa karena dia gula? Wah, sugar. Habis namanya mirip kan? Nama asli siapa? Min Yoongi. Oh, Min Yoongi. Oke. Kenapa dia? Karena dia itu juga salah satu yang struggle-nya tuh benar-benar nyata gitu. Dari zaman dia masih belum bergabung dengan BTS, pokoknya dari zaman mudanya dia lah gitu kan, kayak dia mau bikin musik cuma ditentang sama keluarga dan segala macam gitu-gitu. Tapi yang kayak dia udah yang kayak gue musik banget nih, gue harus bekerja di dunia musik atau segala macam, cuma ya ditentang sini sana sini. Tapi dia percaya sama dirinya dia dengan jalannya dia gitu, yang akhirnya ya terbukti kan gitu kan, sekarang jadi apa gitu. Terus dia juga sempat mengalami hal-hal yang apa ya, satu hal yang ini mungkin bisa dibilang gak sih ini traumanya dia. Jadi dulu dia pernah kecelakaan gitu. Si Suga tuh pernah kecelakaan tuh sampai bahunya tuh cedera. Sampai dia harus dioperasi atau sampai dia gak bisa. Bahkan sekarang di Wamil, dia kan lagi pada Wamil nih. Di militer pun dia gak yang di garda terdepan gitu, yang gak di lapangan. Dia jadi di kantor aja gitu, adminnya gitu. Karena dia ya udah punya ada masalah gitu kan di bahunya. Walaupun udah dioperasi masih tetap mungkin ya terbatas, nggak perfect gitu kan. Tapi dia tetap tetap total kalau all out gitu kalau lagi perform. Kalau lagi ngaco sih di tahun-tahun nonton di video-video mereka perform live di tahun 2018 17 itu tuh kayak tuh gokil banget, kayak ini kayak lu nggak pernah sakit bahu sebenarnya gitu. Kayak lu nggak ada sakit itu kalau lu lihat tuh kayak ya ini orang setotal itu sih. Ya, terus dan sama itu inspiring ya. Inspiring banget buat gue gitu. Jadi kayak itu pelabuhan terakhir loh. Terus si RM nggak jadi dong nih. RM itu wah susah sih kalau dijelasin. RM tuh apa ya? Mungkin dia kan karena leader kali ya. Iya, jadi lebih leadershipnya. Kayak gue nurut aja gitu kalau sama dia tuh kayak iya bener gitu. Terus kalau dia ngomong tuh kayak iya. Dia tuh orangnya apa ya? Kayak dia leader lo juga gitu jadinya. Itu jadinya kan. Karena dia kalau ngomong kan mereka suka ada live gitu kan. Live kayak live bukan Instagram sih. Kalau di mereka nama platformnya tuh apa ya? Weverse. Weverse kan masih. Iya di situ. Dan kalau live itu dia tuh suka ngomong kata-katanya tuh yang bener-bener yang kayak retrospektif gitu loh, yang kayak bener-bener wah iya ya gitu-gitu loh. Terus kayak maksudnya lagi live aja nyantai gitu, tapi dia kalau sekali ngomong tuh yang kayak wih gitu-gitu kayak ada magnetnya gitu ya. Dia jago retoriknya kali ya. Jago banget. Itu by the way platformnya Weverse atau WeChat? Weverse, mohon maaf. Oh salah ya, beda. WeChat lagi chattingan kita. Oh iya. Weverse siapa tahu ya kan ada ininya fitur lainnya gitu. Oke. Terus ada yang belum kesebut nggak sih? Jin. Oh Jimin udah tadi ya. Dan Jin. Kim Seokjin. Jin itu dia yang paling tua, yang paling senior. 91. Ya, dia kelahiran 91. Nah, Jin itu waktu direkrut ke BTS itu adalah karena visualnya memang cakep banget kan. Ini kalau gua nggak salah baca ya, tapi kayaknya bener deh gitu. Jadi waktu itu katanya si Jin itu direkrut pas mau masuk ke gabung BTS. Dia katanya lagi turun dari bus, terus kayak ada orang agensi si BTS ini ngelihat si Jin, terus kayak lo cakep gabung ya sama boy group ini. Terus dia ya udah mau aja gitu kan. Tapi dari situ pun dia jadi kayak rendah diri malah. Jadi kayak gue cuma cakep doang, gue nggak ada apa namanya skill lain selain cakep nih gitu. Jadi kayak rendah diri gitu. Kayaknya banyak deh orang cakep kayak gitu deh. Iya. Beberapa kali gue ketemu cakep tapi kok kayak dia malah nggak pede, malah insecure gitu ya. Kayak karena mungkin itu cowok tuh nggak bisa kayak cakep dong. Kalau cewek cantik banget, nah itu tuh modal dasar gitu ya.
Tapi kalau cowok ganteng doang tuh kayak kurang. Gak bisa. Gak bisa. Please, Bukan jangan di gitu. situ Iya, yang bikin kita look up kan. Oke, iya, nah di situ mungkin dia kayak beberapa lagunya dia pun yang kayak gitu, kayak awal-awal lagunya dia tuh apa ya? Yang dia bikin sendiri maksudnya. Yang iya itu dia tulis sendiri nggak ya? Kayaknya ya itu dia tulis sendiri deh. Tapi gue lupa judulnya, maaf ya. Ada Nyanyi pokoknya, aja, nyanyiin. Ntar dulu ya, nyanyinya juga lupa lagi. Pokoknya itu lagunya kalau menurut gue tuh dia bertahap lagunya. Jadi dari 3 itu dia pertama dia yang benar-benar nggak percaya diri, yang kayak kalau gue tuh dapat si lagunya tuh kayak yang di pertama tuh kayak apa gue nggak layak di sini atau gimana gitu, karena gue nggak bisa ngedance, nggak bisa segitunya, nyanyi juga gue nggak segitunya, kata dia gitu. Tapi yang kedua terus dia mulai ada penerimaan gitu di kedua sampai akhirnya ketiga. Yang ketiga sih yang gue inget self love ujung-ujungnya. Jadi di liriknya tuh I'm the one, I'm the one I should love, I'm the one I should love in this world, apa gitu. Jadi ya itu. Jadi lo ngerasain dia juga lagi tumbuh nih. Iya, dia tumbuh dari bersama. awalnya dia insecure, terus dia kayak mulai accept dirinya, sampai akhirnya dia bisa masuk ke self love journey. Di situ lo relate. Di situ saya relate. Gitu. Oke. Mabro, ya. Oke, nah selanjutnya gue pengen tahu juga nih, ada gak sih perbedaan signifikan dalam lo tuh ngambil keputusan gitu sebelum dan sesudah lo ngejalanin journey self love? Kalau untuk kayak decision making lo gitu, kayak semenjak lo udah jalanin self love, lo jadi kayak kerasa gitu. Oh ini gue jadi lebih tegas dalam hal ini, gue jadi lebih nggak bingung-bingung lagi nih, udah lebih tahu jalan gue kemana gitu. Ya. Kalau untuk mengambil keputusan sekarang yang gue prioritasin pasti diri gue. Saat ada 2 pilihan, kayak gue milih kayak mana yang gue nyaman untuk menjalaninya gitu, intinya gitu sih. Kayak yang mana yang gue nggak ngerasa kayak aduh gitu loh. Kayak ada di momen kan gitu loh, dihadapin 2 pilihan. Sebenarnya lu udah tahu nih milihnya yang B nih, yang A tuh kayak hati lu sebenarnya ragu, cuma lu masih balik lagi ke denial itu lagi gitu kan. Tapi ya di situ ya gara-gara mulai memahami konsep self love ini, gue jadi kayak ya lu pilih yang menurut lo masuk di diri lo dulu aja gitu, jangan nggak usah. Itu jadi prioritas itu gitu ya. Itu jadi prioritas gue, bukan kayak tadi lagi, bukan berarti lu tadi yang di awal tuh katanya mentingin diri sendiri lah atau bukannya gitu. Lo egois. Bukannya egois atau gimana, cuma kan kayak ya demi kebaikan bersama gitu kan. Itu sih setuju gue. Daripada lo maksain kayak lo mencoba mengikuti apa yang orang lain mau gitu kan, tapi sebenarnya itu bertentangan sama diri lo, ujung-ujungnya yang lo kasih ke mereka juga nggak all out gitu. Ya walaupun masih sering banyak dihadapi sama momen-momen kayak people pleaser gitu ya kan, yang kayak oke gitu. Cuma ya beberapa case itu duluan sih yang gue tegasin ya. Ini lo nyaman gak lo ngejalanin ini gitu. Oke. Sekarang rasanya gimana nih? Semua yang lo jalanin udah sesuai belum sama hati nurani lo? Udah sih kayaknya. Wah, congratulations. Kerasa banget ya dibandingin sebelum 2020 itu. Kerasa banget Kak, ngaco sih parah Edan. Wah bener yang kayak ya, tapi di sisi lain itu juga ada campur-campur tangan dari universe juga ya, yang kayak ngebantu mungkin untuk kayak ngasih lihat jalan ini jalan itu. Terus yang kayak gue lebih melek sama apa yang dikasihin apa gitu sih. Oh, sama tanda-tanda gitu sih, kayak lebih apa sih istilahnya tuh, lebih peka. Sebelumnya lo bebel banget nih kayaknya ya. Tidak peduli. Dikasih petunjuk. Ada gak yang lo sadarin sekarang kayak dulu nih sebenarnya gue dikasih tanda nih. Ada banget dong. Tapi dulu tuh gue nyangkal gitu. Karena menurut gue penyangkalan itu tuh biang kerok loh. Kayak lo udah dikasih tanda cuma lo gak peka. Gak mau kayak mencoba mencerna.
kayak tanda itu langsung lo lepeh gitu aja. Akhirnya malah lo jadi clueless, nggak punya clue, nggak ada clue. Coba apa? Ya, ini sih ya. misalnya. Sebenarnya tidak jauh-jauh lagi dari urusan percintaan itu lagi. Nggak apa-apa dong. Kalau memang itu adalah triggernya. Di relationship gue yang terakhir itu emang cukup kacau sih, cukup berantakan gitu kan. Terus kayak banyak sebenarnya kayak hint-hint dari awal tuh yang kayak gue menemukan apalah gitu. Cuma menemukan barbuk nyata gitu kan. Terus ya ampun gosip habis. Terus yang kayak gue yang kayak ya setelah menemukan barbuk itu pun gue yang kayak ya sama orang tersebut pun ya berantem, cekcok dan segala macam gitu kan. Dari situ sebenarnya udah nggak oke banget ya nggak sih untuk melanjutkan sebenarnya. Tapi ya dasar orang ini gitu kan ya, manusia gitu kan, masih dasar bucin. Akhirnya lu balik lagi. Oke lah. Sampai beberapa kali itu, nggak cuma kayak sekali doang, kayak berapa kali gitu, sampai yang udah gongnya bener-bener dikasih hint yang berupa kayaknya itu lumayan gaplokan sih itu. Hintnya yang kayak udah ngegaplok gitu, yang kayak nih gitu. Itu pun gue masih yang bebel, masih yang kayak ya udahlah gitu. Itu rada ngaco sih memang gitu. Sampai akhirnya diinjeknya banget adalah dengan bukti yang lebih parah lagi gitu. Dan di situ ya ya udah gitu sih. Udah enough dah. Makanya gue sempat bahas juga ya di episode sebelumnya tentang self love. Gue bilang self love ya, bukan slave love gitu. Bucin slave love. Bukan budaknya cinta gitu. Tapi lo bener-bener experiencing dulu love ke diri lo sendiri. Itu sih lo penting. sebagai pelaku yang memberikan love itu, dan lo juga sebagai yang nerima cinta itu sendiri, supaya lo tuh bener-bener experience-nya whole gitu. Kayak seutuhnya dalam proses memproses si cinta itu. Iya benar. Ketika udah tahu rasanya gimana, oh gini ya rasanya dipercaya sama diri sendiri, oh gini ya rasanya disupport sama diri sendiri, kayak lo bener-bener memilah gitu mana yang penting, mana yang enggak untuk lo. Sehingga nanti lo memperlakukan orang juga kayak gitu. Ada gak sih dari kisah lo nih ya, kisah cinta lo yang suram itu? Ada gak lo kayak gak sekedar, ini bukan sekedar dianya doang nih, tapi dari guenya juga gitu, yang membuat itu terjadi? Ada gak kayak pembelajaran tentang diri lo sendirinya juga gitu? Mungkin dari apa yang lo kasih, dari apa yang lo lakuin ke dia gitu. Mungkin ya itu balik lagi ke si posesif itu tadi. Gue tuh posesif banget pada masa itu gitu kan ke orang itu. Terus kayak bener-bener yang kayak parah banget Kak posesifnya, bener-bener. Waktu itu zaman Instagram tuh yang kalau misalnya lo nge-follow orang atau lo nge-like postingan orang tuh masih ada notifikasinya, tau gak sih? Dulu tuh sempet ada deh tuh, sempet ada di notifikasi. Gue bangun tidur bisa-bisa belum sadar, bisa-bisa buka Instagram langsung ngecek itu, yang kayak dia ngelakin foto siapa, dia nge-follow siapa gitu situ. Wow, abis itu kalau udah tahu lo bahas. Waduh, capture bahas. Itu bener-bener rasanya nggak enak banget. Yang kayak lo bangun tidur, yang lo rasain adalah ketakutan, lebih ketakutan itu sih, kayak ngumpul semua itu. Gue berapa kali itu kumat lambung ya gara-gara gitu. Oh gitu? Iya. Sampai kena ke fisik ya? Sampai fisik. Itu sampai fisik. Mas tau gue asam lambung tuh biang keroknya karena rasa khawatir sih. Itu. Itu. Terus lumayan tuh, wah ngaco sih, parah banget. Gue berapa lama tuh kayak gitu ya, kayak dalam setahun kayaknya kayak gitu, yang kayak bangun tidur nggak ada rasa tenang, nggak ada rasa apa, panik gitu. Terus kalau lo ngerasain sekarang perbedaannya, I'm free gitu nggak? Parah sih. Cuma nggak tahu ini apa ya, gue nggak bisa ngejelasin. Mungkin gue harus tanya. Mungkin gue harus tanya sama yang ahli sih. Kadang-kadang suka berasa setitik-setitik loh, kayak rasa itu tuh tiba-tiba balik lagi, yang kayak lagi nyantai nih scrolling Instagram, tiba-tiba ada rasa-rasa panik attack kah atau apa, yang kayak terus yang kayak ketakutan yang waktu itu gue rasain, tapi kayak cuman sepersekian second gitu, terus itu hilang, terus gue langsung kayak gue kenapa gitu.
Kayak tiba-tiba ada rasa ketakutan itu. Ada trigger objeknya dia juga gak? Mungkin Nggak ada sih. bukan tentang dia berarti Iya, ya? bukan tentang dia kayak. Oke. Gue gak tahu itu apa gitu kayak. Tapi cuman bener-bener kayak cuman 1 detik terus kayak hilang gitu kayak. Tapi ada rasa ketakutan. Itulah gak bisa dijelasin. Oke. Itu. Sedikit-sedikit paham sih gue. Mungkin itu kayak proses aja kali ya. Ya mungkin ya. Sisa-sisa. Terus ketika lo ngalamin itu, lo ngelakuin sesuatu gak kayak mungkin ada embrace-nya juga. Oh itu rasa yang waktu itu tuh. Atau mungkin lo tulis gitu. Nggak gue tulis sih. Cuma ya itu gue mengakui kayak ini rasa yang kayak waktu itu tuh gitu. Tapi kenapa tiba-tiba muncul ya? Oh ya udah gitu. Sisa-sisa residu. Berarti ya lo sadarin dulu kali ya, sadar. Yang penting disadarin sama dulu sih bener. Oke diproses. Mungkin dibawa ke napas juga kali ya. Iya mungkin dinapasin. Dinapasin dikeluarin lewat napas gitu kan. Nah habit-habit baru nih yang lo jalanin terkait self love. Kayak salah satunya tadi kan lo setiap sebelum tidur, bangun tidur lo kayak ngucapin rasa syukur, bersyukur lah gitu. Ada lagi kah? Mungkin journaling atau lo baca sesuatu gitu? Atau ada hobi baru? Hobi baru enggak hobi sih. Lebih kayak ini bener-bener mungkin bare minimum ya untuk cewek-cewek. Tapi skincare sih. Skincare bare minimum. Bare minimum kan. Kayak cewek-cewek pada ya skincare gitu kan. Zaman di radio deh Kak pernah lihat gue pakai lipstick begitu kan. Kayak enggak gue malah kan. Yang makein lu pernah. Nah itu kan. Sani bagus nih warnanya lu pakai dah. Nah itu yang waktu itu pernah lu juga ngajakin gue ke acara make up apa itu. Terus gue yang di make up gitu kan. Terus kayak iya. Lucu sekali muka saya di make up gitu. Maksudnya kayak enggak banget pakai lipstick tuh kayak apa sih, bedak pun bedak baik Kak. Zaman radio itu ya. Itu cuma pakai bedak tabur udah gitu. Cemong lagi. Mandi aja jarang, enggak usah gitu, mandi aja jarang gitu kan. Tapi semenjak itu karena ya self love tuh kan bukan berarti lo pasrah dengan diri lo yang kayak gitu kan. Self love tuh kan apa ya kata-katanya, self love tuh merawat, membantu lo untuk ini lo bisa jadi lebih better lo dengan cara ini gitu. Lo bisa bertumbuh sih intinya manusia kan tumbuh terus kan. Dari secara umur aja kita nambah terus gitu. Betul. Juga untuk segi perawatan diri misalnya. Ya apalagi kita menua misalnya gitu kan. Belum lagi kita hidup di kota Jakarta gitu kan yang polusinya wow gitu kan. Mantap gitu. Jadi kalau nggak dirawat juga bete banget nih, bete sendiri kita ngaca. Iya kayak ya ampun dekil banget muka gua gitu kan. Ya sekarang ya gara-gara itu gue jadi kayak ya mulai mencoba ya udah lama sih self care sih. Dari self love jadi self care gitu kan. Oke. Gitu. Wow, udah berapa step nih sekarang skincarean lo kalau boleh tahu nih? Hah? Enggak gue gak yang ribet-ribet enggak. Yang biasa aja. Yang penting itu sunscreen ya kan. Yang basic aja itu aja dulu gue gak tahu gitu kan. Yang kayak apain sih pakai sunscreen, gak enak tahu jadi lengket gitu kan. Tergantung brandnya produknya yang mana. Cuma kayak gak mau gitu meluangkan waktu untuk dulu tuh gak mau banget. Kayak ya udah bangun tidur mandi berangkat pulang. Bener-bener lo minim banget ya. Banget Kak, ya ampun. Waktu yang lo luangin untuk diri kebutuhan sendiri. Padahal tuh kebutuhan lo ya kan. Kayak gue gak tahu gue ngapain gitu kan. Sebagian waktu itu gue gak tahu gue ngapain gitu jadi. Akhirnya lo justru curahkan ke pasangan lo gitu kan. Iya mungkin itu mendikte dia dengan kayak nyari kesalahan. Kayak gitu-gitu. Nah lanjut lagi nih, balik lagi ke BTS ya. Sebutin 5 lagu, ini karena nih anthem ya kan. Jadi 5 anthem BTS self love lo tuh apa aja? 5 ya. 5 oke. Gue udah nyiapin 5 lagu sih. Dan 5 lagu ini menurut gue ini kayak 5 stages of grief gue gitu. Wow. Karena kalau diurutin tuh ya, tapi ya gak semirip itu. Cuma lumayan lah. Boleh dari dong. Yang pertama, jujur ini gue juga gak tahu nyebutnya apa judulnya. Karena judulnya angka 134340. Tapi banyak ARMY bilangnya judulnya ini Pluto. Karena 134340 itu kalau gak salah itu koordinatnya Pluto.
Wow, ini gue juga ada cerita tentang Pluto nih soalnya. Maksudnya gue ada satu experience yang gue ngerasa gue connect juga nih sama Pluto. Sama planet Pluto. Dan itu adalah salah satu lagu pilihan lo ya. Iya. Oke, kenapa lagu itu? Lagu itu, nah di lagu itu, lagu yang itu tadi pertama kali gue dengerin setelah gue nonton reality show-nya BTS dan segala macem. Itu lagu yang bikin gue pertama kali kayak gokil, BTS bikin lagu kayak gini gitu. Oh. Kayak musiknya beda. Terus pas gue baca liriknya, hah gitu. Ini lagu tentang planet gitu. Ini lagu tentang planet. Nah tapi planet itu, Pluto itu adalah perumpamaan saat lo putus cinta tapi gak bisa move on. Oke. Dan itu gue lagi di posisi itu banget pada waktu itu. Kayak gue masih mengitari si orang itu, tapi walaupun sudah tidak dianggap gitu kan, tapi gue masih mengitari orang itu gitu. Sedih. Jadi kayak pokoknya lagu itu kalau di Spotify ya on repeat lah gitu. Oke. Nah itu tuh Pluto itu juga setahu gue kan dulunya dianggap planet kan di tata surya kita. Terus tahun 2006 deh dia tuh udah gak dianggap lagi. Gak dianggap lagi kan, kasian banget makanya. Karena ada beberapa karakteristik yang kayaknya dia gak masuk gitu. Dia kayak gak masuk, jadi gak layak disebut planet karena gak memenuhi karakteristik itu. Terus kayak sedih aja gitu gak sih rasanya gitu. Tadinya lo dianggap terus tiba-tiba lo dibuang aja gitu. Padahal sebenarnya masih ada. Masih ada. Bukannya berarti gak ada gitu kan. Iya benar. Sebenarnya masih ada, masih mengitari lagi. Oke. Cuma lo kayak ya udah, belum, bukan circle kita lagi gitu. Terus ya itu ada sih yang dicanang-canang itu sebagai penggantinya Pluto, namanya Aries. Itu kembarannya kan? Kembarannya katanya. Pluto cuma punya kembaran. Ukurannya itu lebih, kalau nggak salah lebih gede dari Pluto sedikit. Makanya kayak dia yang lebih dianggap gitu nggak sih? Kalau menurut cerita yang gue dapet ya, gue nggak tahu dapet cerita ini dari mana. Cuma kayak seingat gue tuh kayak gitu kayak karena si Aries ini lebih masuk ke kriteria itu, jadi kayak dia lebih dianggap. Nah di lagu 134340 itu juga dibahas. Jadi apa karena lo udah nemuin Aries jadi gue nggak dianggap gitu sih. Wow, dalam banget, kok relate. Oke, kita dengarkan yang lain kalau gitu. Oke, itu satu ya. Satu, emang baru satu. 13430. 134340. Sumpah itu agak mirip kode pos rumah gue lagi. Kok bisa gitu ya? Demi apa? Iya. Nanti lah kita bahas. Sebenarnya sih di episode sebelumnya udah sih gue ngebahas tentang gimana gue bisa beresonate sama Pluto gitu ya. Mungkin boleh dicek di video sebelumnya. Ada apa sih dengan planet Pluto nih? Kenapa kita dikelilingi, ditari dengan planet Pluto? Dan yang gue baca juga per hari ini nih, sekarang nih tanggal 1 April ya. Itu ada kayak komunitas gitu di Amerika. Dia kayak berkumpul gitu dan kayak menuntut gitu supaya Pluto kembali dianggap jadi planet. Oh, kalau gue sih ini gue share sekilas aja ya dari yang gue alamin. Intinya dari cerita yang waktu itu pernah gue bahas juga, sampai akhirnya gue punya kesimpulan kan Pluto itu kayak sama nggak dianggap lagi kan jadi planet. Kayak lo dwarf planet, bukan planet kayak yang lainnya gitu. Itu kayak penyangkalan. Ada satu hal dari diri kita, bagian diri kita yang sebenarnya kita sangkal, sebenarnya itu part of us, tapi kita sangkal gitu, nggak kita akuin. Nah itu rasanya jadi Pluto tuh kayak gitu. Jadi kalau lo mau Pluto jadi planet lagi, akuin deh bagian dari diri lo yang selama ini lo sangkal. Itu dia. Itu benar. Kayak tadi mungkin lo posesif lo itu. Posesif itu. Ada gak ya hubungannya ke situ ya? Nanti kita bahas lagi ya, karena gue masih mencerna nih. Coba deh ya. Baru sekilas aja. Nanti kalau dapet mohon di chat. Kita ngobrol lagi nanti di episode berikutnya. Oke, lagu kedua. Lagu kedua, step selanjutnya setelah itu ada judulnya Outro Tear. Jadi lagu itu sebenarnya dibuat sama BTS itu saat mereka di momen-momen mungkin rock bottomnya BTS kayak mau disband, mau bubar tuh tahun 2018 gitu. Iya 2018. Jadi lagu itu kalau didengerin sih sebenarnya itu penuh kemarahan sih di dalam apanya ya. Mungkin liriknya enggak, tapi di pembawaannya, di musiknya tuh kayak
wah marah-marah deh gitu. Gak tahu ya, gue sih nangkepnya kayak setiap gue denger lagu itu tuh gue pasti marah-marah dan ujungnya nangis gitu. Marah-marah tuh sendiri sih, kayak lebih ya marah ke diri sendiri gitu sih. Kayak ya jadi lagu itu ya kayak step selanjutnya mungkin kayak marah terus nangis. Jadi di outro tear itu terluapkan semua perasaan kayak marah ke diri sendirinya itu. Jadi yang dari pertama tentang Pluto itu lo kayak menyadari kayak gini nih posisi gue nih kayak si Pluto ini. Kayak si Pluto ini. Akhirnya baru itu kayak mulai ngerasain dan mengangkat perasaan itu ke permukaan. Gitu. Jadinya jadi marah ternyata keluarin aja gitu. Berbentuk sama air mata lagi ya kan. Keluar tuh air mata ya. Itulah. Oke, yang ketiga. Lanjut yang ketiga itu ada, kalau di ini angka lagi sih judulnya 2, 3. Jadi 2, 3. Tapi kalau di bahasa Koreanya dulset. Karena di bahasa Korea dulset, Hana dulset gitu. Oh gitu. Perhitungan. Jadi jago bahasa Korea Anda. Sumpah. Saya sekarang bisa baca Hangul gara-gara BTS, baca huruf Korea, baca doang. Iya. Ini orang kalau udah kayak suka banget sama K-pop, sama drakor itu pasti otomatis langsung bisa bahasa Korea. Langsung kayak gue gampang gitu. Perlu deh nih ya. Coba deh ikut nonton drakor gitu 1. Gue baru 2 lagi nonton drakor. Ya lumayan loh itu udah. Enggak deh, 2,5. 2 drakor maksudnya. 2 drakor sama ada satu lagi seri tapi belum tuntas. Oh iya, ntar lama-lama jago lah. Anjong ngaseo ya. Cuma memang kalau drakor tuh panjang, maksudnya prosesnya lama ya, karena emosinya tuh bener-bener dikedepanin banget. Hebatnya drama Korea tuh gitu, keren banget memainkan emosi gitu. Jadi kadang-kadang kalau kita lagi ada waktu sih oke lah. Cuma kalau lagi hektik, aduh cepetan abis ini apa? Cepetan. Kayak gitu. pengen cepet-cepet kelar aja gitu kan. Gak dapet tapi emosinya. Habis nih waktu gue gitu. Oke. Iya, yang kedua itu ada 2-3 itu 2-3 apa sih gitu. itu maksudnya? 2-3 itu sebenarnya dia ada di bagian dari liriknya juga. Liriknya ada kalau di bahasa Inggrisin adalah it's okay, dalam hitungan 2-3 kita lupain semua. 2-3 tuh 23 maksudnya? 2-3 kayak 1, 2, 3 2-3 lupain semua gitu. Gitu. Pegang tanganku 2-3 lupain semua. Itu adalah lagu yang pecah sih nangisnya kalau denger lagu itu. Oh gitu. Itu kayak bener-bener yang kayak udah yuk digituin, kayak merasa kayak gitu gue sama BTS. Kayak dirangkul. Udah lo kan tadi habis outro tear, lo kan habis nangis marah-marah. Di situ gue yang kayak dipukuk. 2-3 udah lupain semua udah. Wih, keren juga nih lo bisa nemuin dari sekian banyak lagu BTS gitu kan. Banget. Lo nemuin your stages of grief. Iya. Dari pilihan-pilihan lo. Stages of grief ya. 2-3 yuk udah gitu. Oke. Lagu keempat. Lanjut ke lagu keempat. Tahap apa lagi nih? Di sini mungkin udah tahap penerimaan kali ya, cuy. Yang mana? Di sini judul lagunya aja udah sangat ini kan, karena sangat encourage. Iya, karena judulnya Answer Love Myself. Answer ;2 Love Myself. Jawabannya adalah mencintai diriku sendiri. Iya. Itu denger lagu itu, wah. Ya sama sih, kayak gue denger 5 lagu itu pasti akan langsung kayak ini deh, kayak kuat lagi gitu ya. Iya, kayak langsung ya flashback sih ke momen-momen masa itu, masa 2020 yang kelam itu, Tapi langsung kayak ini pernah gue laluin loh coy, yang kayak gini gitu kan. Dan gue bisa loh ngelewatinnya. Answer Love Myself. Dan ya jawabannya adalah Love Myself gitu. Ini lo semua nemuin di tahun 2020 atau bertahap gitu? Bertahap ada sih. yang 2021. Bertahap sih, karena kan baru nguliknya BTS banget yang 2020 tuh. Ya, terus kan gue nggak tahu ada rilisan-rilisan lama yang kayak si Pluto itu aja kan tuh 2018 sih. Tahu tuh gue ada lagu itu gitu kan. Jadi ya bertahap, ya mungkin ada 2020 yang pasti si Pluto. Terus selanjutnya adalah ya seiring berjalannya waktu sih. Answer Love Myself. Answer Love Myself. Di situ udah makin jelas lagi ya. Langkah selanjutnya nih ini nih harusnya. Lanjut yang kelima. Yang kelima, yang terakhir, yang gongnya adalah Trivia Love. Trivia ;2 Love. Di situ sebenarnya yang ngebawain cuman si RM doang. Yang perform cuma RM doang. Tapi di lagu itu gue tuh dapetnya adalah lo harus
menebarkan cinta yang udah lu punya ke khalayak. Oh wow, jadi dari tuh kan, dari lo mencintai diri lo sendiri dulu, answer love myself, udah banyak, udah penuh cinta udah nih, punya cinta, baru share ke orang lain. Ya itu sih. Wow, dan itu lo lakuin? Iya, lagi dalam proses dilakuin gitu kan, masih berproses. Dalam lingkup apa nih lo ngasih cintanya gitu, yang lo jalanin sehari-hari lah? Lingkup, ya mas, ya ke orang-orang sekitar aja sih, maksudnya yang kayak orang-orang yang gue temuin tiap hari gitu, yang kayak ya ada masa-masa yang kayak aduh capek, tidak mau bertemu orang sama sekali gitu-gitu mah ada. Cuma yang kayak sebisa mungkin apa yang bisa gue bantu itu kayak, dan lebih kayak apa ya, lagi mencoba belajar untuk menyampaikannya dengan jelas gitu sih. Kayak emang gue tuh introvert parah, mentok total. Yang kayak beneran kalau ketemu orang rame kerumunan tuh yang abis itu langsung yang kayak drain banget tuh, parah gitu. Dan gue tuh sering yang kayak kalau udah capek ngilang aja dari peredaran gitu. Jadi kayak semua orang ngechat gak gue bales segala macam kayak gitu-gitu. Nah lagi mau proses untuk yang kayak gimana gue bisa menyampaikan rasa capek gue itu yang kayak mungkin susah dijelasin ke orang lain kayak gue tuh bisa lo secapek itu gitu. Nah lagi mau cari caranya sih untuk yang kayak menyampaikan speak itu up ke ya temen-temen gue. Speak up tuh penting banget sih menurut gue. Nah itu deh, karena ya kita kan hidup gak sendiri gitu kan. Iya benar, ada aja gitu kan ketemu kayak orang lain. Dan di saat mungkin orang pada memperdebatkan masalah kebenaran ini kebenaran itu, menurut gue pribadi sih setiap orang punya apa ya, kebenarannya sendiri-sendiri. Iya dong. Based on pengalamannya ya. Kayak gitu. Yang gue alamin belum tentu lo alamin. Yang lo alamin tadi tuh itu gak gue alamin gitu. Tapi bukan berarti yang gak gue alamin itu gak patut untuk diakuin gitu kan. Kayak enggak, gue gak ngalamin itu, bohong tuh cerita lo segala. Nah, itu. Kan gak gitu. Gak enak kan digituin. Jadi dengan speak up tuh kadang kita memperkaya apa ya, memperkaya cerita, memperkaya pengalaman aja gitu. Jadi mengangkat lebih kayak menghargai diri sendiri gitu kan, dengan yang gue alamin ini real loh, nyata loh. Dan dengan speak up, who knows itu bisa ngebantu orang lain juga yang lagi di posisi lo pada masa 2020 itu. Dengan denger cerita lo, oh dia bisa ngelewatin. Ayo gue juga harus semangat, gue pasti bisa gitu. Ya harapannya sih bisa kayak gitu ya, bisa kayak sampai menginspire orang gitu. Cuma ya masih belajar untuk bisa menyampaikan, mengatur kata, gimana yang baik. Semangat. Kalau dipresentasiin ya, udah berapa persen lo menerapkan self love di keseharian lo? Kalau gue waktu itu bilang berapa? 70-an deh, 75 lah. Karena sebenarnya basically untuk pengambilan keputusan gitu kan, kayak misalnya udah gue harus istirahat dulu deh. Sorry nih gue gak bisa ngumpul, gue gak bisa nongkrong nih karena gue harus istirahat dulu segala macam. Itu udah lebih tegas lagi sih. Cuma kalau gue lebih kayak konsumsi ya, kayak misalnya gue tahu nih gue tuh sebaiknya lebih banyak makan sayur dan buah gitu sih. Cuma kok gue kadang suka lupa gitu. Terus masalah istirahat juga karena lagi seru nih, lagi ngerjain sesuatu gitu kan. Akhirnya jadi apa ya, kadang gak ngatur durasi istirahat gitu sih. Cuma ya keinget terus, gue menyadari kalau itu tuh belum perfect lah gitu. Dan mungkin ada juga bagian dari diri gue yang kadang gue masih suka ragu gitu. Kayak gue bisa nggak ya? Kayaknya lo nggak bisa, kayak gitu-gitu loh. Gitu. Kalau gue sih untuk presentase itu kira-kira aja. Mungkin sama sih kayak Kak, kayak untuk part-part yang kayak yang tadi tuh kayaknya baterai sosial gue belum penuh nih untuk nongkrong sama you pada gitu kan. Jadi kayaknya gue ini dulu deh. Nah kalau untuk ketegasan seperti itu kayaknya itu gue udah mulai 80% untuk yang kayak gitu. Tapi ya untuk yang kayak makan lebih sehat, tidur lebih teratur itu saya masih belajar, mohon doanya. Oke, berarti di range itu lah ya. Itu udah tinggi juga loh. Itu ya. Makanya menurut gue di atas 60 aja tuh udah lumayan ya. Udah lumayan banget sih. Karena mungkin itu salah satu yang paling prioritas kali ya buat gue untuk nongkrong sama teman-teman itu, karena ya udah gimana ya bilangnya ya, karena nongkrong sama
asik gitu sama temen tuh asik. Cuma kadang sometimes suka kadang terlalu menerima banyak informasi sampai gue yang kayak capek sendiri gitu loh, yang kayak gimana gitu, kayak enggak cukup gitu kayak cukup, kayak lo masih butuh banyak ruang gitu kan untuk kayak lo lebih kenal diri lo sendiri, fokus sama kebutuhan diri sendiri gitu. Bukannya nggak mau dengar ceritanya, cuma memang ya emang kayak begini. Emang kapasitas gue tidak banyak, mohon maaf nih gitu. Bukannya gimana gitu, cuma ya. Terus kadang juga nggak tahu cara mau apanya ya, meresponnya gitu juga kadang. Misalnya dia cerita apa gitu yang masalah deep, terus gue yang kayak, aduh gimana ya respon itu, gue masih mikir banget gitu loh. Yang kayak gimana ya. Sedih banget lagi dia cerita, tapi gimana ya gitu. Mungkin nanti ada momennya lo bisa merespon dengan baik ketika lo juga udah merespon dengan baik itu urusan diri sendiri. Nah itulah mungkin itu. Iya. Moga-moga ya. Itu lagi berproses namanya juga ya kan. Lanjut, menurut lo umur berapa sebaiknya orang tuh udah mulai self love journey? Kalau gue jujur 2015 pada waktu itu tuh gue udah mau punya anak kedua dan gue baru melakukan perjalanan self love. Menurut gue sih agak telat ya gitu. Nah, jadi ya itu kan kalau gue, kalau gue pas 2020 kemarin menurut lo tuh itu kelambatan atau pas atau gimana? Nah itulah. Kalau gue personally gue nggak punya konsep telat atau enggak sih. Jadi kapan aja lu bisa ada di momen-momen yang kayak baru memulai self love, tapi memang baiknya secepatnya gitu kan kalau bisa sadar gitu kan. Cuma kan ya nggak orang beda-beda balik lagi dan segala macam apa yang dialamin tuh beda-beda. Dan yang mau di umur berapapun, kalau lu udah sadar, kalau udah punya kesadaran itu ya lanjutkan. Let's go. Kita bersama nih. Kita bersama alone, gitu. Itu dia. Oke. Lanjut lagi, ada gak nih kisah ARMY lain ya yang lo tahu yang juga kenal self love tuh dari BTS gitu? Kan gue denger lo udah banyak nih kayak apa ya, kenal teman baru sesama ARMY. Banyak banget kenal temen baru tuh dari ARMY ini, perkumpulan pecinta BTS ini gitu. Dan gak nyangka juga ya pada masa itu, pada masa COVID itu malah ketemu banyak teman baru, tapi ya via internet gitu. Ingat gak sih waktu itu ada zaman Clubhouse? Oh iya sempet tuh Clubhouse di situ. Itu sekelibat banget ya. Sekelibat parah. Apa sih gitu. Tapi dari situ tuh gue juga cukup menemukan mendapatkan banyak temen gitu. Nggak sebanyak itu sih, cuma kayak ada lah gitu yang sampai follow-followan Instagram dan segala macem gitu kan. Terus ada juga yang sampai bener-bener berberapa ya kita waktu itu ya, berlima, berenam, sampai benar-benar kayak community jadinya kita berlima, berenam itu saling ketemu, bikin acara, suka bikin acara. Waktu itu acara, salah satu acara paling gede yang kita bikin adalah nonton bareng konser Permission to Dance Las Vegas kah waktu itu. Jadi BTS di 2021 gue lupa 2021 itu ke Amerika bikin konser, terus konsernya ditayangin di live streaming gitu kan. Untuk nonton live streaming itu lo harus bayar, dan kan ya nggak semuanya bisa bayar ya. Terus kayak oh my god, berapa ratus ribu untuk nonton di laptop doang tuh kayak kayaknya enggak deh gitu. Mana lagi pandemi lagi kan. Pandemi gitu kan. Nah dari kumpulan Persatuan ARMY ini apa ya geng ini namanya? Oh, lo gak bikin nama geng? Bukan nama geng sih, ini sebenarnya kayak ada namanya Nuna Bangtan waktu itu. Nuna tuh kan kakak cewek. Bangtan tuh panjangannya BTS. Di bahasa Koreanya. Jadi Nuna Bangtan. Shout out to Nuna Bangtan aja. Apa kabar ya orang-orangnya? Ya udah lama gak ketemu sih. Jadi waktu itu awal-awal sama anak-anak Nuna Bangtan ini tuh kita cuma segeng aja untuk nonton bareng gitu. Pertama kali tuh kita kayak staycation di mana untuk nonton konsernya BTS online, cuman kita doang. Terus dari situ muncul keinginan kayak bikin lagi yuk buat yang kayak lebih rame, buat ngajak ARMY lain gitu. Bikinlah kita di kafe, di salah satu kafe, coffee shop.
bikin lumayan, kayaknya apa itu masih kita doang ya, tapi tempatnya udah pindah gitu, udah kayak lebih gede di coffee shop. Dari coffee shop mulai lagi berambisi untuk kayak ayo undang lagi lebih banyak biar lebih banyak. Bikinlah kita di salah satu bioskop yang bisa bioskop mini gitu di Kemang, gue lupa namanya apa. Di situ, nah itu udah mulai banyak tuh yang berpartisipasi yang di luar dari si geng Nuna Bangtan ini. Terus abis itu makin ambis lagi tuh, makin kayak ayo kita bikin lagi yang lebih gede gitu. Kita undang lebih banyak. Jadi IO nih dia lama-lama ya. Mirip IO Kak, itu beneran mirip IO banget itu. Yang dari situ akhirnya memutuskan untuk bikin lagi yang untuk mengundang lebih banyak. Karena kan konser ada terus tuh, konser online pokoknya semenjak pandemi tuh ada aja konser BTS, online BTS ya. Bikin konser online ini itu. Habis itu udah dari situ bikin yang pokoknya ini yang paling gede waktu itu mau bikin di salah satu kafe di daerah Kemang gitu. Cuma karena udah saking seringnya konser online, banyak juga yang udah bikin konser online dan udah develop gitu loh, yang udah keren-keren, yang nontonnya pakai LED, nontonnya di bioskop dan segala macam. Dan kita waktu itu tuh cuman yang kayak modal proyektor dong sama layar tancap gitu, yang kayak apa sih, layar putih yang pakai proyektor ditembak gitu kan. Sama di kafe gitu bikinnya. Setelah pikir-pikir, sementara saingan kita yang udah pada pakai LED segala macem gitu. Aduh ini kayaknya sepi sih. udah bener-bener yang kayak hopeless gitu lah segala macem. Nah sampai di suatu ketika itu gue masih kerja di radio. Radio itu bikin acara di Postblok. Postblok di. Terus akhirnya lo kepikiran lo gak bikin sini seru nih. Itu kan karena di Postblok gue lihat ada LED gitu. LED bagus. Terus tempatnya juga lumayan luas. Iseng lah nanya sama si manajemen sananya, sini bisa gak bikin nonton konser gitu. Konser apa? Ini konser BTS. Oh bisa. Kamu mau bawa masa berapa katanya? Oh tenang aja, di sini muatnya berapa gitu kan. Banyak masanya nih. Banyak ini masanya. Ya udah singkat cerita akhirnya dapat itu tempat secara gratis. Terus nonton di LED, layarnya bagus, internetnya bagus. Yang datang banyak, kayaknya ada hampir 100 sih, ada sih itu. Wow. Itu salah satu momen yang gokil gara-gara BTS nih. Kita jadi ngumpul nih semua. Ini gitu. Bener-bener itu iya kayak bener-bener acara kayak IO beneran gitu, yang kayak nyewa bangku, terus segala macem. Sekarang masih berlanjut gak sih lo nobar-nobar gitu? Nah karena sekarang udah gak pandemi. Gak pandemi ini, jadi kayak online konser masih ada online konser, cuma udah gak begitu diminati sih, orang kayak lebih milih terbang ke sana langsung sih. Oke, nyusul dong, lo juga dong. Ya benar ya. Nah ini kalau lo udah ketemu banyak gitu kan army-army yang lain, ada gak yang ceritanya kayak lo gitu? Maksudnya dia hitting the rock bottom, terus ketemu BTS, akhirnya jadi dia ngerasa hidupnya terselamatkan gitu. Banyak. Itu banyak banget yang kayak mostly ya, entah kenapa orang-orang yang gue temuin, army yang gue temuin itu punya cerita yang ya itu hitting rock bottom terus diselamatin gitu sama BTS. Kayak semuanya kisah cinta. Nah nggak dari kisah cinta doang, kayak ada lah ya, masalah keluarga lah, masalah anak sama orang tua, masalah orang tua sama orang tua kena ke anak, masalah pasangan, masalah apa gitu. Nggak cinta-cintaan pacaran doang gitu kan. Terus kayak, dan semuanya tuh rata-rata adalah saat mereka lagi selalu sama gitu. Kayak gue juga heran kenapa gue dipertemukan dengan orang-orang ini gitu kan. Mereka gue tanyain kok dari mana asal muasal bisa kenal BTS gitu-gitu. Terus kayak iya waktu itu gue lagi galau banget, waktu itu gue lagi drop banget, waktu itu gue lagi ngaco banget gitu-gitu. Terus kayak kok sama semua gitu ceritanya, maksudnya kayak di momen-momen yang lagi low banget gitu, kayak kenapa kok bisa gitu. Kenapa bisa ke BTS gitu kan, kenapa bisa BTS yang nyelamatin gitu. Ibaratnya gitu. Wah berarti lo jadi makin kayak menguatkan lagi gak sih kalau ketemu juga bener, satu. Kayak oh ya benar-benar menguatkan gitu. Kayak
Jadi kayak kolektif gitu perjuangannya loh. Yang tadi kan lo kayak sendirian banget nih gue kan rasanya. Ketemu orang-orang ini, ayo kita pasti bisa. Kita bisa bersama BTS. Nah kalau misalnya siapa tahu BTS lagi nonton ya kan. Lo mau ngomong apa nih sama self love heroes lo nih BTS? Siapa tahu ya kan. Ntar kan ini bisa di translate bahasa Korea. Apa ya? Lo pakai bahasa Korea? Jangan, nggak bisa. Tapi gue mau pamer satu dulu sih ini. Ini apaan tuh? Tato pertama gue. Ini dalam bahasa Korea. Ini diambil dari liriknya lagunya Jimin di album itu Answer Love Myself ya. Bahasa Inggrisnya adalah You are me, I am you. Jadi ini catatan buat diri gue sendiri untuk gue supaya lebih ingat sama diri gue sendiri kalau gue tuh nggak lepas dari yang hal-hal perasaan-perasaan yang gue deny gitu yang kayak yang kayak tadi deh yang kayak posesif gitu kan yang kayak posesif gitu yang kayak ya itu ada di diri lo gitu. Diakuin aja lo dulu. Harus lakuin. Jadi lo nanti dengan lo mengakui lo baru bisa kayak take control kan. Itu dia. Gue lo mau apain nih posesif? Lo mau transform itu jadi rasa percaya gitu kan? Mau jadi rasa takut dirubah jadi rasa berani? Atau ya udah gitu mau lo pertahankan posesif itu? Gimana Sa? Mau lo pertahankan kan? Enggak atau dong, lo mau capek lo. Jujur capek. Nggak mau lagi. Terima kasih tawarannya. Kasih lihat dong ke kamera dong tuh tatonya. Wih, kapan sih itu Sa? 2020? 2020. 2020. Oke, itu untuk ngingetin ya. Jadi kalau lo biasanya lagi apa, lagi ngapain gitu, lo lihat-lihat lagi untuk ngingetin diri lo. Lagi PMS mungkin. Biasanya kalau PMS kan galau tuh kita. Parah sih ngaco itu langsung mempertanyakan semuanya lagi gitu kan kayak bener gak sih yang udah gue lakuin ini gitu kan. Makanya waktu itu jangan gue putusin harusnya gitu. Takut banget. Traumatis ya. Wah lumayan. Gak apa-apa, yang penting kan diakuin dulu. Kalau udah diakuin ngobatinnya jadi gampang. Kalau lo gak mau ngakuin nih gimana lo bisa kenal penyakit apa itu. Terus cara nyembuhinnya gimana kan jadi gak ketahuan kalau lo gak akuin dulu. Ya sebagai ini juga sih pengingat diri gue biar gue gak kehilangan diri gue for the sake of being with someone. Persiapan sebelum lo in relationship lagi nanti. Aduh ya. Wow. Udah ada arah-arah ke situ belum lo kan? Nanti dulu deh kita enjoy dulu dunia perkepopan yang menyenangkan ini ya kan. Nanti kita lanjutkan kalau misalnya udah. Oke, jadi lu mau ngomong gitu doang mamerin tato ke BTS? Iya itu salah satunya. Oke, ada lagi kan? Lainnya apa ya? Say thank you kayak gitu. Lebih kayak pengen thank you aja sih buat kayak bro banget ya. Kayak temen dong. Ya. Lebih pengen terima kasih aja sih untuk lagu-lagunya, untuk lirik-liriknya yang luar biasa yang kayak nggak cuma ngerangkul sampai ke jiwa-jiwanya gitulah, sampai ke jiwa-jiwa gue gitu. Nggak cuma di kuping doang gitu kan, tapi sampai merasuk ke jiwa teman saya. Wah, gue juga mau ngomong terima kasih BTS ya, teman saya ini udah lama nggak ketemu. Dan gue baru tahu ada cerita kayak gitu kan, itu setelah gue cabut soalnya kan. Jauh kan 2020 baru kita masuk militer. Nah makanya, dan ternyata mendengar dia tuh kenal self love dari BTS, padahal dari dulu gue sempet cerita juga ya. Apa? Tentang self love banyak kak. Cuma emang lu belum siap aja. Emang masih ada tameng aja nih di kuping. Jadi kayak dia ngomong padahal apa yang diomongin pada zaman siaran tuh semuanya hal-hal positif, hal-hal yang bagus sebenarnya. Kayak ya 1-2 adalah yang kayak gitu-gitunya gitu kan. Oh iya bagus ya gini-gini. Cuma ya selebihnya mental gitu kan. Iya makasih, dan yang pasti banyak ARMY lain yang juga diselamatkan nih dari lowest point of their life gitu kan, dan dibantu sama kehadiran BTS ini. Kalau gue pribadi, gue beberapa lagu hitsnya sih gue ikutan joget juga, ikutan nyanyi gitu. Cuma memang jujur mungkin jalurnya nggak lewat BTS kalau gue ya. Cuma hari ini gue pakai baju ungu dan ternyata kata Sasa
Itu baju itu warna BTS banget. Warna BTS banget. Karena gue nggak tahu loh, gue bener-bener pakai baju ini tuh karena emang yang paling gampang aja diraih gitu kan. Paling atas ya. Udahlah, dan ini kan jumpsuit, jadi aduh udah nggak sempet mix and match lagi nih, udah buru-buru banget kan. Jadi udah pakai ini, kata Sasa, Iya. kok pas banget sih ungu. Emang kenapa ungu tuh BTS banget? Emang iya Sa? Iya BTS banget karena kita sebagai ARMY ya, dan BTS itu punya kayak internal kode-kode internal, kode internal. Ya mungkin ini semua orang udah tahu ya istilah borahe. Borahe pasti sering denger sih. Sering gue borahe. Tapi apa artinya gue nggak tahu. Bora itu dari bahasa Korea artinya ungu. Kalau nggak salah bora. Ya bora tuh ungu. He itu dari sarange. Sarange. Jadi kayak borahe, I purple you. Jadi kayak apa sih kita I heart you. Iya, heart kayak, tapi kan pink biasanya. Ini mungkin heart yang lebih deep kali ya. Lebih deep yang cuman antar ARMY dan BTS doang gitu loh. Yang lebih eksklusif. Oke. Borahe, I purple you. Nah ini tuh dibuatnya sama si V. Waktu dia lagi konser di mana, terus dia muncullah kata-kata borahe ini tuh dari dia gitu. Borahe. Jadi kayak ungu tuh udah BTS banget, BTS ARMY banget. Oke, gue tunggu lah lo kapan pakai baju ungu biar lo tuh lebih connect sama V. Kan tadi lo bilang kan yang kurang beresonansi tuh V. Karena mungkin lo gak punya baju ungu. Punya, cuma bingung aja mau pakai kemana gitu kan. Oke, terakhir banget, kalau sama ARMY lo mau ngomong apa? Tadi kan sama BTS nih. Oke. Sama ARMY. Buat ARMY ya teman-teman seperjuanganku. Ya untuk terus pastinya support BTS. Nanti tunggu comebacknya dia dari Wamil ya kan. Tetap support, tetap dukung BTS, terus tetap semangat menjalani hidup ya. Kalau misalnya lagi momen-momen lo ya baca-baca lagi tuh lirik-lirik BTS kayak itu cukup bikin ini lo bikin lo semangat hidup lagi sih. Balik lagi ke jalan yang benar gitu ya. Ngebantuin gitu kan. Selain pastinya lo harus doa juga gitu kan. Tapi ya salah satu yang bisa bikin lo ngebantu ya dengerin lagi deh lagu-lagu BTS yang lama. Baca lagi lirik-liriknya gitu. Kayak mereka tuh sekeren itu cuy. Mereka se-into love itu, se-lovable itu. Itu gitu. Oke, kalau gitu thank you so much ya Sasa. Wah udah sejam lebih nih kita ngobrol. Terima kasih udah mau mendengarkan yap-yap saya tentang BTS. Thank you udah sharing tentang belajar self love dari BTS. Karena menurut gue ini lumayan kisah unik ya. Karena gue juga aware gitu kan sama self love. Dan baru denger juga nih kisah self love belajar itu dari BTS. Gue pikir tuh orang ya ARMY itu emang segitu ngefansnya mungkin sama personilnya. Kayak misalnya ganteng-ganteng atau dance-nya keren gitu kan. Atau mungkin lagunya tuh bikin semangat gitu. Tapi ternyata sampai deep banget. Sampai lo kenal konsep self love tuh dari BTS itu menurut gue kisah yang patut untuk di-share sih ke orang-orang lain. Oh ya BTS juga buat ngingetin kalau BTS itu salah satu campaign terbesarnya memang self love ini. Sampai dia digandeng sama UNICEF di tahun 2017 buat jadi brand ambassadornya. Wow, thank you banget BTS. Walaupun lo dari Korea Selatan gitu kan, tapi dengan campaign lo self love tadi itu bisa menjangkau sampai Indonesia. Dan menurut gue orang Indonesia penting banget sih. Ya kita kan masih bisa dibilang negara berkembang ya. Belum negara maju kan, kita tuh udah negara maju belum sih? Belum ya, masih berkembang. Kayaknya masih berkembang. Itu butuh banget sih kesadaran self love itu. Jadi dari individu-individunya melek dulu untuk kita nurturing ourselves gitu kan. Baru dari kita yang udah utuh, baru kita bisa berbagi untuk negara ini gitulah. Keren. Semoga lancar terus self love journey-nya. Terima kasih. Dan semakin dalam lagi lo bisa mengenal diri sejati gitu ya. Dan bisa lebih banyak atau lebih sering lah sharing atau berbagi cinta gitu ke orang lain untuk keharmonisan dan kedamaian hidup ini. Amin. Siapa tahu nih kamu juga menyaksikan gitu ya, ngerasa relate sama cerita Sasa ya, baik dari self love journey-nya atau mungkin kisah kenal BTS-nya atau mungkin pengenalan self love dari musik atau seni yang lain gitu, atau mungkin dari sosok inspiratif siapa deh gitu yang pernah lo pelajarin dari mereka yang sampai akhirnya lo bisa menggali lebih dalam lagi seputar self love gitu ya. Boleh sharing di kolom komen di bawah ini ya. Atau mungkin lo pengen cerita yang lebih mendalam lagi, lebih panjang ceritanya dan mungkin masih bersifat rahasia gitu, boleh email ke
anthemtheaterofthemind@gmail.com. Dan yang pasti thank you banget ya udah menyaksikan, semoga bermanfaat. Sasa pamit, Andari pamit. See you again on the next episode of Anthem, Andari and the Theater of the Mind.